Selanjutnya tentu kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan pers baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar, jika ada hal yang ingin ditanyakan yang kurang jelas, kami akan menyiapkan waktu untuk memberikan jawaban. Baik, Freddy dari JPNN. JPNN. Penegasan Pak Kepala Badan, sejak 18 atau semangat ulang tahun kemerdekaan kemarin sudah digelorakan bentuk satgas dan lain sebagainya. Kurang lebih saya hitung 1 bulan, hampir 1 minggu lah. Ya. Sejak dibentuk satgas ini, dan sepertinya kalau melibatkan tadi asosiasi misalnya dalam, saya juga ikut waktu itu seminar di sini, atau apa yang disampaikan tadi, beberapa yang disentil itu kan seharusnya sudah tersosialisasi dengan baik. Nah, kalau andaikan tadi ada PT Prima Duta misalnya, mungkin barangkali bisa ditelusuri lebih lanjut, apakah PT-nya sudah tergabung dalam asosiasi ini ataukah tidak. Yang kedua, mungkin juga dari B2MI juga bisa lebih masif lagi melakukan sosialisasi agar siapapun calon PMI juga harus tahu kepada lembaga siapa, kepada PT mana yang akan menjadi saluran keberangkatan ke luar negeri. Kita semua tidak akan larang kalau bekerja di luar negeri misalnya, tetapi paling tidak mengetahui apakah PT ini legal atau tidak, sehingga mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana yang diharapkan oleh Kepala Badan misalnya. Yang kedua, saya ingin penegasan juga Kepala Badan. Apa langkah lanjutan kepada tadi PT maupun oknum-oknum yang terlibat dalam praktek dugaan ilegal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bung Freddy. Yang pasti ya, tanpa asosiasi mengambil tindakan untuk mengeluarkan keanggotaan dari perusahaan atau PT yang terlibat dalam sindikat pengiriman pekerja secara ilegal, tanpa itu pun BP2MI mengambil sikap tegak lurus temuan-temuan dalam hal pelanggaran yang sifatnya pidana, kejahatan TPPO, kami langsung akan merekomendasikan selain proses hukum ke Baris Krim Polri adalah 2 hal. 1, tunda layan, jadi sistem mereka untuk mengakses BP2MI itu ditutup, artinya mereka tidak bisa lagi mengirim pekerja migran ke negara-negara penempatan karena sistem di BP2MI dicabut. Kedua, kami juga merekomendasikan pencabutan izin dari perusahaan yang bersangkutan. Walaupun memang ya, ini yang saya katakan, kita memiliki regulasi kewenangan ada diberikan kepada BP2MI tapi masih setengah hati. Ini yang saya kritisi. Pencabutan izin perusahaan dan juga menyetop sistem yang bisa diakses oleh perusahaan ke BP2MI sehingga dengan itu mereka tidak bisa lagi menempatkan pekerja, itu dimiliki kewenangannya oleh Naker. Sehingga kami hanya bisa mengeluarkan rekomendasi. Tapi tentu kami masih punya cara lain. Mereka yang perusahaannya kami rekomendasikan terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan, tindak pidana orang, pengiriman pekerja secara ilegal, itulah kami mulai dengan menyampaikan ke publik secara terbuka. Jadi tidak lagi menggunakan inisial perusahaan. Jadi itulah kemampuan BP2MI. Rekomendasi kita kirim, tunda layan maupun pencabutan izin perusahaan, dan itu menjadi kewenangan Naker. Tentu kita berharap paralel antara sikap BP2MI dengan temuannya, dengan rekomendasinya, dengan sikap Naker. Kita juga ingin Baris Krim Polri serius dan sungguh-sungguh menghadirkan hukum, ya, menghadirkan hukum untuk menyeret mereka yang nama-nama perusahaannya kita laporkan ke Baris Krim agar rakyat menemukan adanya keadilan hukum di negara ini, agar ada efek jera untuk membuktikan bahwa negara tidak bisa dikalahkan oleh para pengusaha, negara tidak bisa dikalahkan oleh para perusahaan.